Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini Pak Guru akan memberi materi tentang Indonesia pada era globalisasi. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kamu mampu menjelaskan terjadinya globalisasi, mengidentifikasi bukti-bukti globalisasi di lingkungan masyarakat, membuat daftar perubahan masyarakat setempat sebagai dampak globalisasi, menjelaskan dampak positif dan negatif globalisasi dan menentukan sikap terhadap globalisasi. Oke anak-anak, ada yang tahu pengertian globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses di mana setiap orang dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan dunia melalui radio, surat kabar, majalah, televisi, komputer, internet, dan telepon seluler. Sedangkan pengertian yang kedua adalah globalisasi suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara karena arus teknologi, komunikasi, dan informasi dari negara lain. Nah, dari pengertian globalisasi ini tentunya kalian sudah dekat dengan dunia televisi, komputer, internet. Bahkan sekarang setiap rumah sudah menggunakan telepon seluler atau handphone. Nah, disitulah globalisasi sudah masuk ke negara Indonesia. Bahkan sudah sampai pengaruhnya ke masyarakat. Baik, kita lanjutkan terjadinya globalisasi, diantaranya adanya televisi dan satelit komunikasi, telepon, komputer, dan internet, kemudian kemudahan transportasi yang semakin hari, semakin bulan, semakin canggih, meningkatnya kerjasama internasional, serta adanya ekonomi terbuka. Perubahan perilaku masyarakat. Nah, jadi dengan adanya era globalisasi yang masuk di negara kita itu menjadikan perubahan perilaku masyarakat. Contohnya pada gaya hidup, transportasi, komunikasi, pakaian, makanan, nilai-nilai, atau norma-norma, kemudian tradisi. Ya, gaya hidup. Contoh, dulu kita sering membeli secara langsung, umpamanya kita datang ke toko, kita datang ke para penjual, tapi sekarang gaya hidup sekarang berbeda dengan era globalisasi. Kita bisa pesan ya, seperti GoFood, pesan dengan barang-barang yang kita inginkan. Kemudian di transportasi, kalau kita ingin pergi, kita bisa datang ke halte-halte, tapi sekarang kita cukup diam di rumah dengan menggunakan alat komunikasi HP, kita bisa pesan namanya Grab atau Gojek ya. Pakaian, makanan, suatu nilai-nilai dan tradisi juga seperti itu. Banyak kemajuan akibat era globalisasi yang pengaruhnya sangat besar terhadap masyarakat. Selanjutnya, tentunya globalisasi di samping punya kelebihan juga banyak kekurangan. Kelebihannya diantaranya memperkaya unsur-unsur kebudayaan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang kekurangannya kita tahu banyak yang lunturnya nilai-nilai dan tradisi lama. Kemudian mempengaruhi tingkah laku yang cenderung negatif seperti demo, tawuran antar pelajar, perampokan dan sebagainya. Mempengaruhi gaya hidup menjadi bergaya hidup mewah. Ya, ini Pak Guru jelaskan di sini yang nomor 2. Jadi cenderung karena internet itu menampilkan berbagai tontonan yang negatif ya, tawuran di YouTube sudah bermunculan di televisi. Nah ini, kalau kita tidak bisa menyaringnya, kita melihat secara langsung, nanti kita ikut-ikutan. Makanya nanti di selanjutnya adalah sikap kita terhadap globalisasi. Jadi kalau dampak positif, kita harus pandai ya menyikapinya, pandai-pandai memilih informasi yang baik dan informasi yang berdampak atau berguna bagi kita dan masyarakat. Tentunya
kita ambil. Sedangkan informasi atau film atau yang negatif terhadap atau yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, maka kita buang. Ya, yang negatif-negatif kita buang, jangan kita tiru. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah satu, globalisasi berarti mendunia, yaitu suatu proses hilangnya batas-batas geopolitik suatu negara karena arus teknologi informasi dan transportasi. Yang kedua, globalisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat antara lain melalui televisi dan satelit komunikasi telepon serta komputer dan internet. Globalisasi telah membawa perubahan perilaku masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Globalisasi membawa dampak baik positif maupun negatif untuk kita harus pandai menyikapinya. Indonesia sebagai satu negara yang tidak terlepas dari pengaruh globalisasi harus memanfaatkan untuk menawarkan barang dan jasa serta budaya. Selain itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat menghasilkan. Baik, Pak Guru tutup dengan pantun, jalan berdua tak dapat izin. Harus bersama Abang Parmin, hidup disiplin dan juga rajin, masa depan pasti terjamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia anak-anak, semoga sehat selalu. Next lain waktu kita akan berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.